saya tidak punya kerinduan terhadap Tuhan sama sekali. Saya hidup biasa yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang tidak terlalu taat beragama. Kenapa saya harus mengikut Tuhan Yesus kalau saya menolak untuk berpelayanan? Begitu banyak tantangan yang ada dalam kehidupan kita yang harus kita lawan. Dan tantangan-tantangan itu memang harus segera kita tumbangkan ketika berpelayanan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Herman Mursito. Saya warga GKJ Ambarukmo di wilayah 1. Tempat tinggal saya ada di Jatirejo nomor 85A, Kelurahan Sedangadi, Kecamatan Melati di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pekerjaan saya adalah seorang guru IPA di SMP Negeri 2 Yogyakarta. Dan saat ini saya memiliki keluarga. Istri saya Susana Dewi Dharma Sakti. Anak pertama saya Anarga Surya Adi, biasa dipanggil Aga. Dan anak saya yang kedua Abimata Surya Anugrah, biasa dipanggil Surya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya akan memberikan kesaksian tentang hidup saya yang saya beri tema mengikut Yesus adalah keputusanku. Mengapa saya mempunyai tema ini? Karena dulu saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus, saya tidak punya kerinduan terhadap Tuhan sama sekali. Saya hidup biasa yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang tidak terlalu taat beragama. Dan saat itu kehidupan keluarga saya, orang tua saya cukup pas-pasan, sehingga sepertinya saya tidak mungkin untuk meraih cita-cita yang tinggi. Tapi saat itu saya mempunyai perjuangan yang kuat supaya saya tetap bisa mewujudkan cita-cita saya. Cita-cita saya sederhana sekali karena saya ingin menjadi guru. Yang waktu itu guru merupakan sesuatu pekerjaan yang memang cukup disepelekan di kalangan masyarakat saat itu. Kapan saya mengenal Tuhan Yesus? Saat itu saya masih SMA. Dan saya diperkenalkan Tuhan Yesus oleh salah seorang teman saya. Sebenarnya saya tidak terlalu terpengaruh untuk bisa mengenal lebih dalam Tuhan Yesus. Tapi ketika saya mendengarkan itu, kemudian saya lalu ingin mencari siapakah Yesus itu. Saat itu saya ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Ketika saya ingin melupakannya, saya ingat kembali dan selalu ingat kembali. Sehingga saat itu juga terjadi konflik dengan orang tua saya. Yang saya harus juga menghormati kedua orang tua saya. Tapi karena Tuhan memberikan jalan kepada saya, akhirnya Tuhan menempatkan saya di Yogyakarta ini.
Dan akhirnya di Yogyakarta ini saya belajar untuk mengenal lebih dalam Tuhan Yesus. Dan ternyata begitu rumit ketika harus mengenal Tuhan Yesus. Dan saat itu saya aktif di persekutuan yang ada di daerah Merican, namanya PA Merican dan sekitarnya. Itu saya aktif dan saya mencoba untuk bergumul, untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dan ternyata banyak orang yang menggandeng saya. Banyak teman-teman yang memberikan kekuatan kepada saya sehingga saya semakin mantap untuk mengikuti Tuhan Yesus. Sampai akhirnya pada tahun 1993 saya menerima Tuhan Yesus untuk yang pertama. Saat itu saya didampingi oleh Bapak Pendeta Darsono Eko Nugroho. Dan mulai saat itu saya resmi mengikut Tuhan Yesus. Lalu saya kemudian berpindah ke GKJ Ambarukmo. Kemudian saya masuk mulai berpelayanan di GKJ Ambarukmo sampai saat ini. Saya memang betul-betul ingin mengabdikan diri saya untuk berpelayanan di GKJ Ambarukmo. Nah, bagaimanakah suka dukanya ketika saya berjuang untuk mengikut Tuhan Yesus itu? Ternyata mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Begitu banyak tantangan yang ada dalam kehidupan kita yang harus kita lawan. Dan tantangan-tantangan itu memang harus segera kita tumbangkan ketika berpelayanan. Saya mencoba ketika saya sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, maka saat itu juga saya tidak boleh menolak apa yang harus dilakukan menjadi orang percaya. Karena harus mewartakan dan juga harus melayani, maka saya tetap berjuang untuk tidak melepaskan pelayanan terhadap Tuhan Yesus. Ya, dengan berbagai talenta yang saya miliki, saya mencoba untuk berpelayanan di GKJ Ambarukmo, baik melalui paduan suara, melalui pengajaran. Saya juga dulu aktif di komisi anak, mengajar sekolah minggu. Dari yang semula saya tidak pernah mengetahui cerita-cerita sekolah minggu, saya kemudian menjadi pengajar sekolah minggu. Dan akhirnya saya semakin banyak belajar tentang firman Tuhan. Dan ketika saya harus melayani, ketika saya dewasa, sudah berkeluarga, saya diminta untuk menjadi majelis gereja. Tapi saat itu saya ingin menolak ketika harus menjadi majelis gereja. Tapi saya kemudian ingat, lalu kalau saya menolak menjadi majelis gereja, terus apa komitmen saya mengikut Tuhan Yesus? Kenapa saya harus mengikut Tuhan Yesus kalau saya menolak untuk berpelayanan? Akhirnya saya masuklah dan menjadi majelis gereja, ikut berpelayanan. Saat itu saya masih keluarga baru, anak saya belum ada 1 tahun, saya sudah ikut berpelayanan di majelis. Dan dalam kesaksian ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk mari kita juga ikut berkomitmen. Ketika kita sudah menetapkan diri untuk mengikut Tuhan Yesus, maka kita sebaiknya juga bertanggung jawab terhadap pelayanan berdasarkan talenta-talenta yang kita miliki. Tentu saja ada keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang. Tidak mungkin semua orang bisa menguasai seluruh pelayanan yang ada di gereja. Oleh karena itu, mari kita juga berpelayanan berdasarkan apa yang kita kuasai dan apa yang kita komit untuk melaksanakannya. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bernyanyi, untuk mengikut Yesus.
Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu kesaksian saya sedikit. Kalau saya uraikan lebih banyak lagi, mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, kita bisa bertemu lagi pada kesaksian berikutnya. Semoga kesaksian yang saat ini saya lakukan, saya berikan, dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan makna bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.